Saudara-saudari, sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam renungan insan intisari Sabda Mingguan hari Minggu, Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita merayakan pencurahan Roh Kudus kepada para rasul yang terjadi 50 hari setelah Paskah. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan narasi Pentakosta yang ada pada bacaan pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Narasi Pentakosta dalam bacaan pertama menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem 50 hari setelah Paskah Yesus. Para murid berkumpul di sebuah ruang dan bersama mereka ada Maria, bunda Yesus. Tuhan yang telah bangkit telah mengatakan kepada mereka untuk tetap tinggal di kota itu sampai mereka menerima karunia Roh dari atas. Dan hal ini dimanifestasikan dengan gemuruh yang tiba-tiba terdengar dari surga, seperti tiupan angin ribut yang memenuhi rumah di mana mereka berada. Kisah ini bisa menjadi satu pengalaman yang nyata, tetapi juga bisa menjadi satu pengalaman simbolis. Sesuatu yang terjadi tetapi juga memberikan pesan simbolis bagi kita. Pesan simbolisnya adalah Roh Kudus itu seperti angin yang kuat, bebas dan lembut. Ia memberi kita kekuatan. Ia memberi kita kebebasan dan ia memberi kita kelemah lembutan. Angin yang kuat, yang bebas dan yang lembut. Sebenarnya kisah Pentakosta dalam bacaan pertama ini menampilkan kepada kita dua area tindakan Roh Kudus di dalam gereja, di dalam diri kita dan di dalam misi, dengan tiga karakteristik yang khas, yakni kekuatan, kebebasan, dan kelemah lembutan. Pertama, kekuatan. Tindakan Roh Kudus di dalam diri kita adalah kuat, seperti dilambangkan oleh tanda-tanda angin dan api yang sering dikaitkan dengan kuasa Allah di dalam Alkitab. Tanpa kuasa ini, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan kejahatan atau mengalahkan keinginan daging seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus. Kenajisan, penyembahan berhala, perselisihan, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Dengan roh yang kuat, kita dapat mengalahkan semuanya itu. Lalu Yesus juga menunjukkan hal ini kepada kita. Ketika didorong oleh Roh Kudus, ia mengasingkan diri selama 40 hari di padang gurun untuk dicobai. Selama waktu itu, kemanusiaannya bertumbuh, diperkuat, dan dipersiapkan untuk misi. Kedua, kebebasan. Roh Kudus tidak dapat dikendalikan, dihentikan, atau diukur. Juga tidak dapat diprediksi arahnya. Ia tidak membiarkan dirinya dibingkai oleh kebutuhan manusiawi kita. Meski kadang kita selalu mencoba untuk membingkai segala sesuatu. Roh Kudus itu bebas. Ia tidak membiarkan dirinya dibingkai oleh skema, pikiran, dan prasangka kita manusia. Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan meluapkan ke dalam gereja, meluap ke dalam diri kita masing-masing, memberikan kehidupan kepada pikiran dan hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Kredo, Dia adalah Tuhan,
dan Dia memberi hidup. Dia adalah Allah dan Dia memberikan kehidupan. Ketiga, kelemah lembutan. Pada saat yang sama, tindakan Roh Kudus di dalam diri kita juga lembut, kuat, bebas, dan lembut. Angin itulah yang memenuhi rumah tempat para murid berada, dan yang lain beristirahat dengan lembut di dalam diri mereka. Sedangkan api itulah yang membakar mereka untuk berani keluar dari zona nyaman diri untuk bermisi. Dan kelembutan ini jugalah yang merupakan sifat dari tindakan Allah yang sering kita temukan di dalam Alkitab. Roh yang kuat, roh yang bebas, dan roh yang lembut. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, ada 3 pesan penting untuk kita di hari raya Pentakosta ini. Pertama, roh yang kuat, bebas, dan lembut itulah yang mengusir semua rasa bingung dan takut dari murid-murid Yesus. Allah mengutus Roh Kudus yang menyelimuti kita dan mengalahkan semua keraguan kita, meruntuhkan pertahanan kita, membongkar rasa aman kita yang palsu. Dan roh itulah yang menjadikan kita ciptaan baru, seperti yang Ia lakukan pada hari itu dengan para rasul. Ia memperbaharui kita sebagai ciptaan yang baru. Kedua, roh yang kuat, bebas, dan lembut itu memberi kita keberanian untuk keluar ke tempat terbuka. Dia juga memberi kita keberanian untuk melangkah keluar dari tembok pelindung senakel kita, kelompok kecil kita, tanpa menetap dalam kehidupan yang tenang atau mengunci diri kita dalam kebiasaan-kebiasaan yang steril dan mandu. Ketiga, roh, ruah, pneuma, spiritus, yang berarti udara, nafas, jiwa. Perayaan Pentakosta mengundang kita untuk hidup dalam roh, roh yang berbuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penghayatan yang serius akan buah-buah roh ini menciptakan hidup kita sebagai hidup yang memiliki jiwa, roh, dan nafas. Jika tidak, kita akan menjadi manusia yang memiliki nafas, jasad, tapi tanpa roh, sebab tidak kelihatan buah-buah roh itu di dalam diri kita. Mari saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, kita mohon kedatangan Roh Kudus dengan terus berdoa. Datanglah Roh Pencipta, terangilah pikiran kami, penuhilah hati kami dengan kasih karunia-Mu, tuntunlah langkah kami, berikanlah damai sejahtera-Mu kepada kami. Amin. Tuhan memberkati.